Shalom, sahabat Santos AC Ministry. Puji Tuhan saya boleh mengisi kembali suara dalam channel Santos AC Ministry ini. Sebelum kita mendengarkan renungan dari firman Tuhan hari ini, marilah kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu dalam hidup kami. Hingga saat ini kami mendengarkan firman-Mu, mari Kau memberkati kami Bapa, supaya setiap renungan yang kami dengar boleh kami lakukan dalam hidup kami. Ini doa kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Langsung saja firman Tuhan pada malam hari ini terambil dari 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang kelima. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani, bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Tema yang mau saya angkat pada kita semua hari ini adalah, perlukah orang percaya bersekutu? Sahabat Santos AC Ministry, perlukah kita yang sebagai orang percaya ini bersekutu? Maksud dari orang percaya ini adalah kita yang percaya kepada Yesus Kristus Juru Selamat kita. Lalu bersekutu itu di mana kita lakukan dan kepada siapa? Kepada jemaat, tetangga, rekan kerja, saudara, dan orang-orang di sekeliling kita. Sahabat Santos AC Ministry, sesungguhnya orang percaya adalah salah satu batu di dalam bangunan Allah. Bila kita melepaskan diri dari seluruh bangunan dan tidak dapat berfungsi apa-apa. Apa itu bangunan Allah? Yaitu adalah tubuh Kristus. Inilah mengapa penting bagi kita untuk hidup bersekutu di antara orang percaya. Lalu Bapak Ibu, seperti apakah persekutuan itu bagi orang percaya? Tentunya kita harus saling memperhatikan. Sahabat Santos AC Ministry, sudahkah kita datang untuk melayani? Sudahkah kita saling memperhatikan sesama anggota tubuh? Bila ada yang sakit, susah, lemah, sudahkah kita datang untuk saling mendoakan, menghibur, dan menguatkan diri? Makanya pada Ibrani ini penulisnya Rasul Paulus sangat menekankan soal kehidupan untuk saling memperhatikan, saling mendorong di dalam kasih dan dalam pekerjaan yang baik, untuk memperkuat sikap yang saling menopang dalam mempersiapkan diri menyambut hari kedatangan Tuhan. Bukan saling menghancurkan, tetapi saling membangun untuk menjadi satu bangunan yang indah, utuh, dan kokoh. Orang yang membangun iman seseorang, ia harus mengarahkan orang itu untuk lebih mengenal Allah secara pribadi. Karena ketika seorang mengenal Allahnya, maka dia akan hidup benar di hadapan Allah. Maka dari itu, sahabat Santos AC Ministry, kita tidak hanya fokus melihat kelemahan orang lalu menjadikan itu bahan cemooh, bahan pembicaraan, tapi marilah kita saling memperhatikan, saling membangun. Di saat kita melihat orang itu membutuhkan pertolongan, maka kita harus ringan tangan untuk menolongnya. Marilah kita bersatu hati, tetap kukuh dalam satu bangunan tubuh Kristus. Sahabat Santos AC Ministry, yang saya kasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita terus belajar seperti seorang murid yang terus belajar untuk berubah semakin hari semakin baik, menerapkan setiap perilaku Kristus dalam persekutuan dan pelayanan kita. Sahabat Santos AC Ministry, marilah kita masuk ke dalam kehidupan persekutuan yang sesuai dengan kehendak-Nya, sehingga kita akan bertumbuh dan kita dapat bertahan untuk menghadapi setiap tantangan di dunia ini. Sahabat Santos AC Ministry, tidak ada musuh yang lebih hebat dalam pertumbuhan rohani kita kecuali kesombongan, dan tidak ada yang lebih mendorong pertumbuhan rohani kecuali kerendahan hati. Demikian renungan firman Tuhan yang boleh saya sampaikan hari ini.
Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu hingga kami telah selesai mendengarkan renungan firman-Mu. Bagaimana pada hari ini mengajarkan kami untuk hidup bersekutu di dalam tubuh Kristus. Mari Tuhan, Engkau tanamkan setiap firman yang dalam hidup kami supaya boleh bertumbuh dan berbuah lebat. Ini doa kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu. Haleluya. Amin. Sahabat Santosa AC Ministry, jika sahabat membutuhkan dukungan doa, sahabat dapat meninggalkan komentar pada kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.